Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Sinta Nuria, NIM T 2018-4020. Pada kali ini saya akan membahas tentang belajar. Nah, di sini pada bab ini yang akan dibahas adalah tentang hakikat belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, tujuan belajar, ingatan dan lupa, serta motivasi belajar, dan juga teori kognitif, behavioristik, dan humanistik, serta penerapannya dalam bidang pendidikan. Dari berbagai definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa belajar itu merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi belajar siswa? Faktor yang mempengaruhi belajar siswa itu ada dua, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internal itu meliputi faktor jasmani dan faktor psikologis. Sedangkan faktor jasmani itu meliputi faktor kesehatan dan juga cacat tubuh, itu termasuk faktor jasmani. Sedangkan faktor psikologis itu meliputi inteligensi, perhatian, minat, dan bakat siswa. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternality ini yang berpengaruh dalam belajar, meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat atau faktor lingkungan. Nah, dari faktor keluarga dapat meliputi bagaimana cara orang tua itu mendidik peserta didik, relasi antara keluarga dengan peserta didik, dan suasana rumah, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor sekolah. Faktor sekolah itu yang mempengaruhi belajar, meliputi metode belajar, kurikulum, relasi antara guru dengan siswa, dan relasi antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu faktor masyarakat. Faktor masyarakat itu dapat berupa kegiatan siswa yang berkaitan dengan masyarakat, seperti teman bergaul di lingkungan rumah, kemudian bentuk kehidupan dalam masyarakat dan media massa. Sebenarnya tujuannya belajar itu apa sih? Nah, tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan dari berbagai ilmu. Nah, kemudian apa yang memotivasi siswa terhadap belajar? Motivasi sendiri itu ada 3. Nah, yang pertama itu motivasi instrumental, yaitu bahwa siswa belajar karena didorong adanya hadiah atau menghindari hukuman. Contohnya, seorang orang tua itu akan memberikan hadiah anaknya sepeda ketika anaknya mendapatkan juara 1. Nah, pada peserta didik itu akan termotivasi karena ada hadiah yang akan diberikan oleh orang tuanya tersebut. Nah, yang kedua yaitu motivasi sosial. Motivasi sosial itu berarti bahwa siswa belajar untuk menyelenggarakan tugas. Seperti contohnya itu adalah PR sekolah atau pekerjaan rumah, itu termasuk motivasi sosial karena dia itu belajar karena ada tugas yang diberikan dari sekolahan. Yang nomor 3 yaitu motivasi berprestasi. Berarti bahwa siswa belajar untuk meraih prestasi atau keberhasilan yang telah ditetapkan. Dia itu termotivasi untuk belajar karena dia ingin mendapatkan juara 1, semuanya begitu. Nah, yang terakhir itu ada motivasi intrinsik, yaitu bahwa siswa belajar karena keinginannya sendiri. Dari motivasi itu terdapat dari dalam dirinya sendiri, dari peserta didiknya sendiri. Itu termasuk motivasi intrinsik. Nah, di sini teori belajar itu ada 3. Nah, yang pertama itu teori belajar kognitif. Nah, teori belajar kognitif ini adalah lebih menekankan kepada proses internal mental peserta didik, yaitu penerapannya tidak harus berpusat pada peserta didik, namun harus lebih aktif
tidak berpusat pada guru, namun lebih aktif kepada peserta didiknya. Nah, dan bahan pembelajarannya dan metode pembelajarannya harus menjadi perhatian utama. Dalam proses pembelajaran, guru juga harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Nah, yang kedua yaitu teori belajar behavioristik, yaitu perubahan tingkah laku sebagai adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Adapun akibat adanya stimulus dan respon, siswa mempunyai pengalaman baru yang menyebabkan mereka mengadakan tingkah laku dengan cara yang baru. Nah, penerapannya bisa dengan pertama menentukan materi yang diberikan oleh guru, kemudian menguraikannya meliputi topik, pembahasan, kemudian sub pokok, dan seterusnya. Menyajikan pembelajaran, kemudian memberikan stimulus kepada peserta didik. Nah, selanjutnya guru mengamati dan mengkaji respon yang diberikan kepada peserta didik. Apakah ada respon terhadap materi yang telah diberikan oleh gurunya? Nah, kemudian si guru memberikan penguatan dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Yang ketiga adalah teori belajar humanistik. Nah, menurut teori ini yaitu untuk memanusiakan manusia. Maksudnya bagaimana? Yaitu proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar tersebut telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Nah, kemudian penerapannya itu dengan kita menerima peserta didik dengan apa adanya. Kemudian sebagai guru kita juga kita harus mengenali bakat dan minat seorang peserta didik. Kemudian mengusahakan sumber belajar yang mungkin dapat diperoleh peserta didik. Kemudian, nah dari ulasan tersebut, dari ulasan bab ini, penjelasannya itu sangat mudah dipahami oleh pembaca. Isi dari bab ini juga lengkap karena disertai dengan berbagai sudut pandang dari para ahli. Dan juga banyak teori-teori yang menjelaskan tentang belajar. Nah, buku ini juga cukup karena penjelasannya juga begitu banyak, hanya saja perlu menambahi berbagai contoh supaya pembaca lebih bisa memahami materi tersebut dengan sangat simpel dan mudah dicerna oleh si pembaca. Nah, gaya penulisannya ini menggunakan bahasa baku sehingga tidak semua orang mudah mencerna materi tersebut. Tapi keseluruhan dari isi bab ini sudah baik. Nah, kesimpulannya adalah belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen. Yang kedua, belajar menurut teori kognitif yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Yang ketiga, yaitu belajar menurut teori behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Yang terakhir, menurut teori humanistik, belajar itu adalah memanusiakan manusia, yaitu tujuannya para pendidik ialah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.